Waktu main ke Bang Saleh di villanya itu yang di atas tuh ayam. beribu-ribu ayam di Iya. situ. Luar biasa, bahkan orang bilang satu ayam itu ada harga yang 4 juta, 3 juta. Di dunia sabung itu yang dikenal ketika sudah mempunyai nama Abdi Jaya, Soleh Abdi Jaya, kan dunia sabung dalam pikiran Belum, orang. tidak. Oh, belum. Awal nama Abdi Jaya itu setelah saya di Malaysia, bisa dikatakan kalau seseorang itu dinilai sukses itu dari materi, dari pekerjaan, ya mulai itulah saya mendirikan usaha yang dikasih nama Abdi Jaya. Oh, nama usahanya Abdi Jaya ini. Namun saya tidak sepakat kalau kesuksesan seseorang itu dinilai dari materi. Ya. Bagi saya kesuksesan itu adalah ketika seseorang itu sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya dan bisa jadi beragama dengan baik dan bernegara, artinya apa? Bisa menjalankan perintah agamanya, itu sukses. Dan bermanfaat kepada orang lain gitu ya. Punya harta tapi belum tentu bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Ya. Itu menurut saya masih belum sukses. Oh, berarti Abdi Jaya ini Abdi Jaya ini kalau mau ngotak-ngatik arti itu. Abdi Jaya ini dari cerita sebelumnya ini sebetulnya di sini akumulasinya ya. Pak Bang Saleh memilih nama Abdi Jaya. Abdi ini kan pengabdian. Ya. Jaya dalam mengabdi kan begitu. Dulu saya mendirikan usaha itu karena saya bergerak di tour and travel ya. Waktu saya di Malaysia kebetulan saya dipercaya oleh salah satu maskapai penerbangan yaitu Lion Air. Dan memang doa saya sudah terjawab sama Allah waktu itu. Saya akan berusaha dengan kaki dengan tangan saya sendiri tanpa dibantu orang lain, tanpa modal sepeser pun. Dan waktu itu karena saya mungkin selalu tepat waktu, komitmen ya. Sampai ngisi pesawat itu sampai separuh pesawat tiap hari saya nggak bayar, tapi besok pagi saya bayar. Terus berjalan 1 tahun, akhirnya saya dipercaya sampai charter flight waktu itu, charter pesawat dari Kuala Lumpur Surabaya, berjalan beberapa tahun waktu itu pun tanpa modal. Karena kepercayaannya. Jadi orang itu harus memang betul-betul membuktikan bahwa memang kita layak dipercaya. Ya. Itu pelajarannya Bang Saleh ya. Harus layak dipercaya. Hidup tanpa kepercayaan lebih baik mati. Masa-masa itu kan masih masa dalam dunia ketersesatan Bang Saleh, belum? Saya masih belum tahu arah hidup saya kemana. Oh, di situ. Ya, termasuk mencari uang itu, mencari rezeki itu untuk apa? Belum tahu. Belum tahu. Cuman saya menyadari bahwa hidup itu harus saling melayani. Bahwa kita sebenarnya itu pelayan. Hidup itu harus saling melayani, hidup harus saling mengabdi. Nah, ini biar Abdi Jaya. Setelah saya pulang dari Malaysia ke sini, saya buka travel agent di sini di Bangkalan, dan saya sesuai dengan perjalanan hidup saya, maka saya kasih nama Abdi Jaya Travel waktu itu. Bahwa seorang abdi kebetulan jaya di perjalanan. Karena mulai umur 16 tahun saya mau berpetualang. Karena orang mengabdi itu insya Allah akan jaya. Tanpa pengabdian tidak akan jaya, Pak Aliman. Ini pengertian bagusnya. Tanpa pengabdian tidak mustahil akan menemukan kejayaan. Tidak akan menemukan kejayaan. Ya betul. Ini sangat luar biasa. Ternyata filosofis. Itu mungkin dulu belum pernah terpikir mungkinnya secara utuh oleh Bang Saleh. Tapi ini Allah menuntun nama ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Dan itu mungkin bagian dari doa. Oh gitu ya. Ini kan mungkin Bang Saleh nama Abdi Jaya kan tak sedetail itu ketika ini begini kan tak sedetail itu karena kita bukan filosofis waktu itu kan. Cuman waktu itu saya menyadari bahwa saya ini kebetulan mendapat kepercayaan dari orang, saya bisa hidup karena saya selalu melayani orang lain. Dan semenjak itu saya memposisikan diri saya sebagai seorang abdi. Berarti memang sudah terjadi itu merupakan bentuk dari akumulasi pikiran dan khayalan, bukan khayalan, tapi pemikiran dan renungan tadabburnya Bang Saleh ketika muncul nama Abdi Jaya itu Bang Saleh. Kalau begitu, kalau seperti cerita barusan Bang Saleh, belum ini masih belum masuk ke dunia sabungnya ini gitu. Karena kalau dunia sabung ini Bang Saleh rajanya, yang kita kenal banyak orang Sandra Sandi
warung-warung itu kalau sudah Saleh Abdi Jaya ini rajanya sabung. Ya, disebut the king of sabung. Oh, ya the king of sabung. Bahkan sampai ke Filipina di apa namanya di negara paling anunya sabung ya Bang Saleh. Ya. Dari situ dari cerita pengalaman hidup selanjutnya itu kenapa kok ujuk-ujuk sampai bisa ke dunia persabungan itu gimana ceritanya Bang Saleh? Begini Bang Iman ya. Dari dunia malam, dunia sabung, sekarang masuk ke dunia kuda. Oh ya, dunia sabung, dunia malam. Dunia malam dulu. Dunia malam. Dunia sabung, dunia kuda. Itu tahapan cerita kehidupan Bang Saleh. Iya, betul. Malam, sabung, kuda. Kuda. LSM Bang Saleh. Sampean ini kan rajanya PMB. Kan ketua PMB Bang Saleh. PMB ini justru yang ke kuda gitu ya. Ini kuda ini ke LSM lah. Jangan kuda. Kalau kuda ini kan memang anunya Bang Saleh apa namanya? Aktivitas dunia malam, sabung dan ke LSM. LSM dan ke kuda ini. Ya. Semenjak saya pulang dari Malaysia, waktu itu saya sudah punya niat tidak akan kembali lagi ke Malaysia. Saya buka travel agent satu lagi di Bandara Juanda waktu itu. Nah, sehingga dalam perjalanan itu saya terjerumus ke dunia malam. Akibatnya ya ini. Jadi setiap teman-teman yang mau berangkat ke Malaysia, waktu itu kan saya baloksit ya. Saya mengatur masalah saya jualan tiket, tiket pesawat. Teman-teman yang mau berangkat ke Malaysia ya saya servis. Saya carikan penginapan waktu itu. Nah, setelah itu malamnya itu teman-teman itu kan maunya supaya entrepreneur ada hubungan emosional dengan saya. Akhirnya saya tanya mau kemana, mau makan, ayo. Oh ya, entrepreneur. Akhirnya banyak mintanya itu karaoke. Karena ada yang minta ke diskotik. Ya saya layani waktu itu dan saya membiayai. Itu pada saat itu saya masih belum pernah nyentuh namanya alkohol atau yang lain-lain. Dan berjalannya dengan waktu saya hanyut. Ya. Karena sudah sering melayani para tamu yang mau ke Malaysia untuk di entrepreneur di malam itu gitu ya. Akhirnya saya hanyut. Berapa tahun itu Bang Saleh? Nah, 2006 akhir saya mulai break tahun 2011. Berarti 4-5 tahunan ya? Lebih. Di dunia permalaman itu. Jadi bolang waktu itu saya. Setelah itu 5 tahun di dunia malam. Tadi sabung ya nomor 2-nya. Itu ceritanya gimana? Ada pengalaman lucu Bang Aliman ya waktu itu saya mabuk dan kalau teman-teman ya, istilah malamnya itu. Ada kejadian unik yang saya alami. Ketika saya posisi on berat tuh sering saya nangis dan berzikir. Oh gitu? Iya, sering sekali. Dan satu ketika waktu itu waktu on berat saya mendengar lagu Barokallah. Lagunya gitu ya. Oh gitu. Nah, waktu itu kan lagu religi masih belum dilarang. Nah, itu saya membuka kesadaran saya langsung kaget waktu itu. Ya Allah, saya bilang ini kok lagu seperti ini yang keluar. Ini saya yakin firman. Jadi saya merasa melakukan kesalahan karena sebelumnya ini waktu saya mau berangkat ke Malaysia, mau kemana, mau mendirikan usaha itu saya silaturahim ke para alim, para kiai, bisa disebut para kiai, dan saya selalu minta barokah sama beliau. Ya. Ini kayaknya kok salah saya ini, kok minta barokahnya sama sesama manusia. Setelah saya pikir-pikir, saya kaji, ternyata Allah berjanji barang siapa yang melakukan kebaikan maka hadiahnya barokah. Jadi barokah itu tidak perlu diminta. Dia akan mengalir dengan sendirinya sesuai amar perbuatan. Itu janji Allah. Nah, disitulah saya terbuka bahwa ketika kita ingin mendapatkan barokah dari Allah harus melakukan kebaikan. Ya. Itu kesimpulan dari Bang Saleh ya. Ya, itu yang pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Ketika sangat luar biasa. Itu justru datangnya itu nyanyian Mahir Zain itu Barokallah ya. Itu sempat viral dulu. Lagu hit. Memang kalau didengarkan dengan seksama dan sambil direnungkan memang agak
nusuk-nusuk itu memang agak nusuk-nusuk bagi orang yang memang mempunyai latihan diri untuk bagaimana mengakses kekuasaan Tuhan. Tapi tidak semua orang itu ya. Bang Saleh ini salah satunya kayaknya yang diberi kelebihan orang masalah itu. Oke, setelah itu Bang Saleh di dunia 5 tahun di dunia malam, terus beralih ke dunia persabungan ini gimana Bang Saleh? Sebelumnya kan memang saya sudah sering main ya, tapi tidak fokus benar. Oh gitu. Jadi waktu di dunia malam di saat di malam ini sudah sewaktu-waktu sudah sering ikut gitu ya. Sebelumnya waktu di Malaysia, waktu di Jakarta, waktu itu kan saya baru-baru buka usaha di Jakarta, sering juga main. Ikut-ikut gitu Cuma ya. tidak mengahlikan benar. Nggak fokus banget. Nah, ya. 2010 akhir saya sudah merasa jenuh di dunia malam. Sudah datang kejenuhan ya. Ya, sampai kapan ini harus saya lakukan, dan itu alhamdulillah saya punya cerita agak private ya. Punya pasangan saya. Dan ya, jadi istri saya yang sekarang. Saya ingin meninggalkan dia. Oh ya. Dan saya silaturahim ke salah satu guru saya waktu itu, bahwa saya akan meninggalkan orang ini. Dan kepada guru saya ceritakan mulai saya keluar dari pondok pindah ke pondok lain sampai saat itu saya ceritakan bahwa kehidupan saya seperti itu. Saya ceritakan semua. Karena saya udah jenuh. Ceritakan yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bahkan sampai detik itu saya akan meninggalkan wanita ini karena saya merasa tidak mampu, dia terlalu keras dan lain-lain. Akhirnya guru saya mengasih 2 perkataan kepada saya. Ada 2 hal di dunia ini yang tidak bisa kamu kejar. Siapapun yang mengejar 2 hal ini maka dia akan sesat dan akan binasa, akan hancur. Setelah saya tanyakan apakah itu, yang pertama beliau bilang kesempurnaan. Ya. Kalau kamu mencari pasangan yang sempurna, sampai kapanpun tidak akan bisa dapat. Karena manusia ditakdirkan dengan kekurangan. Ya. Nah, yang kedua, jangan pernah mengejar kepuasan. Ya. Ternyata selama ini di dunia malam terutama yang saya kejar kepuasan. Tapi nggak pernah puas. Nggak ada habis-habisnya. Kepuasan itu beririsan dengan keserakahan ya. Termasuk. Kepuasan keserakahan, iya ada beririsan itu. Cuma beda kalimat ada. Cuma sangat beririsan isinya ya. Kesempurnaan dan kepuasan. Ya, sangat luar biasa itu. Pesan-pesan kalau direnungkan dan dipikirkan lebih dalam memang luar biasa isinya. Terus gimana Bang Saleh setelah itu? Akhirnya saya kembali lagi ke Bangkalan dan saya ke makam Syahona ngaji. Setelah ngaji itu saya di parkiran memohon sama Yang Maha Kuasa, ya Allah, kalau memang wanita ini wanita yang terbaik buat hidup saya dan orang lain, akan membawa kebaikan, dekatkanlah, kembalikan kami, hubungan kami. Kalau memang dia bukan yang terbaik untuk saya dan juga keluarga banyak, jauhkanlah. Selang berapa menit hanya istri saya nelpon, minta jemput di Surabaya. Oh gitu. Nah, selang berapa menit minta jemput, berarti itu isyarah jangan dibuang kan? Mungkin seperti itu. Iya. Sekarang sampai punya anak 2. Iya. Langsung nelpon ya, isyarah itu kayaknya. Artinya kalau pikiran-pikiran orang seperti saya mungkin itu ya dimaknai saja itu isyarah gitu, bahwa ini tidak bisa dibuang. Gitu. Akhirnya saya kembali ke Surabaya. Waktu itu masih lanjut dugem lagi. Setelah itu karena istri saya sempat trauma gitu loh di dunia seperti itu karena sering saya jadi ngajak berubah. Terus saya bilang ada hobi saya yang bisa membuat saya berubah. Kalau ingin menghindar di dunia malam ya pulang ke Madura. Waktu itu masih belum punya rumah di Madura. Saya tinggal di kandang ayam waktu itu. Nah, ada lahan yang dulu saya beli dari orang tua saya, itu saya buat kandang ayam. Saya harus melihara ayam. Untuk mengalihkan perhatian saya ke dunia malam, saya harus melihara ayam. Iya, itu membuat kesibukan baru. Ya. Oh, nah, iya. Setelah anak ayam saya netas sampai jam 2 malam, waktunya seharusnya jam 12 saya udah berangkat ke tempat hiburan. Jadi bisa ngelihat anak-anak ayam saya sampai jam 2 ngantuk tidur. Itu. Nah, berjalannya dengan waktu, saya kedatangan tamu ibu-ibu
saya udah main ayam lagi tuh. Padahal sebelumnya 2 tahun sebelumnya taji dan peralatan main ayam saya sudah saya buang. Dan ayam aduan saya potongin semua waktu itu. Ini kambuh lagi saya main ayam dengan niat ingin menghindar dari dunia malam. Nah waktu itu sekitar jam 2 siang, jam 2-an ada ibu-ibu datang ke saya bawa ayam. Ayam aduan juga? Itu bukan termasuk ayam aduan. Ayam apa namanya kan? Ayam gauk kalau jam gauk. Iya. Terus ibu ini maksa minta dibeli ayam itu. Iya. Saya kok penasaran ini sebenarnya untuk apa? Ini nggak layak diadu gini kan. Jadi saya waktu itu saya beli 200.000. Setelah dibeli, ibu itu pulang, saya minta tolong anak-anak suruh ngikutin. Hanya diikutin, ternyata ibu yang jual ayam ini tadi masuk ke salah satu rumah, ada ibu-ibu sudah renta di situ, tinggal seorang diri, terus dibawa ke rumah sakit. Oh, berarti ayam itu dijual untuk biaya hidup, obat. Iya. Dari situlah saya merasa tersentuh, ya mungkin karena ada hidayah dari Yang Maha Kuasa. Saya merasa prihatin dan sangat miris ini keluarga warga saya di Geger. Dari situ saya menanamkan niat, setiap saya main ayam akan saya sisihkan 10% dari hasil itu untuk membantu sesama. Gitu. Artinya itu masih dalam dunia percabungan ya. Jadi ada sebuah cerita orang perempuan yang menjual ayamnya agak memaksa gitu ya, menjual ayam dan terpaksa dibeli. Ternyata perempuan itu adalah menjual ayamnya terpaksa untuk mengobati ibunya atau salah satu keluarganya gitu ya. Gimana janjinya setelah itu Pak Soleh? Berapapun menangnya disisihkan 10% untuk bantu sesama. Dengan catatan saya tidak mengharapkan apapun juga, meskipun pahalanya pun saya nggak mengharap. Karena saya tahu hasil yang saya berikan itu dari ya. Tapi itu komitmen saya terhadap diri saya sendiri. Ya. Oh gitu, itu ceritanya. Jadi yang sempat ketemu saya awal itu Bang Saleh kan sudah membentuk PMB itu, PMB Pemuda Madura. PMB Pemuda Madura Bersatu, Pemuda Madura Bersatu, dan setiap aktivitas PMB ini kan memang bedah rumah. Kemana-mana, bahkan sampai ke Labeng dulu saya memberikan referensi di Labeng. Dan tidak waktu itu sudah lebih dari 10 kali dan bahkan berulang-ulang. Itu salah satu bentuk realisasi dari 10%-nya itu. Oh iya. Jadi waktu itu ketemu dengan saya kan memang saya waktu main ke Bang Saleh di villanya tuh yang di atas tuh beribu-ribu ayam di situ. Luar biasa, bahkan orang bilang satu ayam itu ada harga yang 4 juta, 3 juta kan gitu Bang Saleh. Kalau menghitung itu saya waktu itu saya sembunyi ngitung dari sekian ini, di atas itu sudah berapa ribu, di bawah juga ada berapa ribu. Kalau harga 2 juta saja, Bang Saleh waktu itu menurut hitungan kasar saya itu sudah hampir miliatan duitnya. Ngitung dari itu saya, ini luar biasa Bang Saleh ini. Waktu itu berarti masih sedang jadi-jadinya sebagai penyambung Bang Saleh ya. Waktu itu cuma memang PMB dibentuk dan program utamanya adalah bedah rumah Bang Saleh. Bantuan santunan tiap bulan. Oh gitu. Terus bedah rumah ini sebenarnya kalau memang ada betul-betul warga yang tidak memiliki tempat tinggal ataupun rumah yang tidak layak huni, kami bantu. Karena memang satu-satunya LSM waktu itu yang dengan duitnya sendiri, duit ketuanya, itu yang menyalurkan program itu. Kalau LSM yang lainnya kan kalau melakukan program kegiatan semacam itu kan nyebar proposal Bang Saleh. Tapi Bang Saleh waktu itu yang saya dengar, LSM jangan berang proposal. Bagaimana memanfaatkan dirinya kepada orang kan begitu. Nah, itu yang saya dengar Bang Saleh. Memang di organisasi saya di Pemuda Madura Bersatu, saya sangat melarang kita mengadakan kegiatan apapun jangan membuat proposal. Nah, jadi sebelumnya saya nggak tahu ya kalau LSM itu identik dengan proposal. Kan
Kalau nggak salah waktu acara tasyakuran pemuda Madura Bersatu di tempat saya, dan waktu itu dihadiri 3 calon bupati Bangkalan. Ya, calon waktu itu. Dan kami mengutus anak-anak waktu itu, saya masih di Filipina main sabung ayam. Jadi saya mengutus anak-anak suruh menyebarkan undangan dengan kami bawakan bekal bensin dengan uang makan waktu itu. Cuman ada laporan dari salah satu teman-teman di PMB, anggota PMB ya, bahwa Kak ada yang mau kasih uang Kak, gitu. Untuk apa? Nggak tahu, ini dari Bun Nilai Bun bilang gitu. Jangan sampai diterima, saya bilang gitu. Jadi mereka berpikir bahwa ini kegiatan LSM mesti nyari sumbangan. Iya. Anggapan umum memang begitu Bang Soleh memang. Nah, jadi saya merasa punya tanggung jawab sebagai anak bangsa bahwa citra LSM ini harus dibangun. Makanya memang saya dengar waktu itu LSM itu jangan cari sumbangan, tapi bagaimana lembaga swadaya masyarakat ya swadaya kan begitu. Bukan sebaliknya. Iya. Bukan memperdaya. Itu yang saya dengar dulu, makanya saya ingin ketemu yang nama Bang Saleh ini. Alhamdulillah Allah mempertemukan juga saya dengan, ternyata banyak ide-ide yang sama dengan, meskipun dalam perjalanannya penganiayaan, pengayaannya bukan penganiayaan, pengayaan tentang persoalan itu memang beda jalan, cuma sering menemukan sesuatu yang sama dengan Bang Saleh saya sebetulnya, makanya cocok sampai saat ini. Itu waktu saat jadinya di dunia sabung Bang Saleh ya, sampai ada videonya Bang Saleh yang viral, Saleh Abdi Jaya menang ternyata ayamnya Bang Saleh di Filipina itu.